Tim Cina sudah tiba di Jakarta, kritik tempat latihan hingga soroti Stadion GBK. Sirius Margono kembali tampil cemerlang di Liga Kosovo, jadi sinyal kuat bakal dipanggil Patrick Kluivert. Miss Hilgers mengaku tak sabar ingin bermain di Stadion GBK untuk pertama kalinya. Keputusan mengejutkan Haji Memoriasu untungkan timnas Indonesia. Update kondisi cedera Dean Chim dan juga Kevin Dix jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper Indonesia yang saat ini membela KF Dukakcini di Liga Kosovo semakin tampil moncer. Performa Margono bersama Dukakcini cukup menjanjikan. Pada laga terbaru menghadapi Pristina tepatnya pada 7 Mei 2025, ia berhasil mencatatkan clean sheet dengan hasil akhir 0-0. Dalam pertandingan tersebut, Sirius Margono beberapa kali melakukan save gemilang. Bahkan Sirius Margono jadi pemain terbaik pada laga tersebut. Terlihat dalam video yang beredar, Sirius Margono jatuh bangun membendung serangan lawan. Sepanjang musim ini, kiper berdarah Indonesia tersebut telah tampil dalam 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Berkat penampilan apiknya ini, Sirius Margono berpotensi dipanggil ke skuad Garuda untuk menghadapi Cina dan juga Jepang. Sirius Margono sebelumnya juga mendapatkan perhatian dari tim pelatih timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Pemain 23 tahun ini baru-baru ini dikunjungi oleh pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Wonderberg. Sirius Margono yang telah menjadi WNI sejak Maret 2024, sebelumnya tidak pernah mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Ia tidak dianggap memenuhi syarat oleh pelatih sebelumnya Sintayong. Setelah Sintayong meninggalkan jabatannya pada Januari 2025, Patrick Kluivert mulai membuka mata terhadap pemain-pemain yang sebelumnya tidak terpantau. Salah satunya adalah Sirius Margono. Ya, Sirius Margono berpotensi besar untuk dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Baik timnas Indonesia, Miss Hilgers bicara tentang pengalaman tampil di timnas Indonesia. Miss Hilgers sejauh ini sudah meraih 3 caps bersama dengan skuad Garuda. Namun dia belum pernah merasakan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga terakhir Miss Hilgers adalah saat bermain melawan Australia di laga tandang. Saat menjamu Bahrain, sang pemain mengalami cedera dan juga tidak bisa bermain. Miss Hilgers mengakui bahwa dia cukup terkenal di Indonesia. Apalagi namanya mulai naik pasca membela skuad Garuda. Di timur, aku sebenarnya sangat terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana, kata Miss Hilgers. Miss Hilgers mengaku ingin merasakan bermain di depan supporter skuad Garuda. Tentunya ini menjadi pengalaman yang spesial, karena ada 70.000 supporter yang terus memberikan dukungan. Menurutnya ini yang cukup membedakan kondisi saat bermain di timnas Indonesia dan juga klub. Atmosfer di timnas Indonesia sangat meriah, dan ini jarang dijumpai saat dia bermain di FC Twente. Apalagi markas timnya hanya bisa menampung hingga 30.000 kursi. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada Belanda, ujar Miss Hilgers. Utusan timnas Cina dikabarkan sudah tiba di Indonesia. Inspeksi Jakarta mulai dari stadion sampai lalu lintas. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia melawan Cina akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion GBK. Hasil di pertandingan ini penting untuk kedua tim, khususnya bagi Indonesia guna mempertahankan posisi di zona aman. Sementara untuk Cina, mereka bertekad untuk beranjak dari dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan matang pun dilakukan oleh kedua tim, termasuk timnas Cina yang ada di dasar klasemen. Jika timnas Cina kembali menelan kekalahan, skuad Son Branko Ivankovic dipastikan tersingkir dari kualifikasi. Karena itu, Cina tidak menganggap laga melawan timnas Indonesia sebagai pertandingan yang remeh. Timnas Cina ingin memastikan jalan mereka di Indonesia mulus. Utusan pun dikirim 1 bulan sebelum laga dimulai. Ya, media lokal Cina Sohu.com mengabarkan utusan mereka saat ini sudah berada di Indonesia.
Utusan yang merupakan bagian logistik timnas Cina akan memastikan sejumlah hal yang berpengaruh terhadap kondisi tim. Mulai dari lingkungan, stadion, tempat menginap hingga lalu lintas di Jakarta jadi sorotan mereka. Bagian logistik tim nasional Cina telah tiba di Indonesia lebih dulu untuk melakukan inspeksi terperinci di lokasi terkait kondisi tempat pertandingan, lingkungan, iklim, dan juga kondisi lalu lintas, kata media Cina. Lebih lanjut, tujuan hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi nyaman dan juga aman untuk skuad Cina. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berencana merombak skuad untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Dia berencana tidak lagi mengandalkan nama-nama yang mengadu nasib di Eropa, seperti Kubo dan juga Kaoru Mitoma. Moriyasu memilih merekrut pemain yang jarang mendapatkan kesempatan. Sosok berusia 56 tahun tersebut menyebut dua pertimbangan di balik keputusan ini. Pertama, memberikan waktu istirahat dan juga pemulihan untuk pemain yang menjalani kalender padat di Eropa. Kedua, Moriyasu berharap menemukan talenta baru yang bisa menambah kedalaman skuad sekaligus menjadi andalan di masa depan. Berhubung para pemain menjalani jadwal yang padat bersama klubnya masing-masing, juga faktor cedera, saya ingin melakukan pergantian dari skuad bulan Maret, ujar Moriyasu. Harapannya, kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, sambungnya mengatakan. Pernyataan Moriyasu memberikan harapan bagi timnas Indonesia, salah satu lawan Jepang bulan depan. Pasalnya Garuda membutuhkan tambahan angka demi memastikan tempat di babak selanjutnya, atau bahkan lolos langsung. Di sisi lain, Jepang sudah mengamankan status juara grup C sekaligus merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penentu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Cina di Stadion GBK. Setelah itu, Indonesia akan bertandang ke markas Jepang di Suita Football Stadium pada 10 Juni 2025 mendatang. Dua pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Tertinggal 4 angka dari Australia di posisi kedua. Untuk bisa lolos otomatis, Indonesia harus meraih kemenangan di dua laga sisa dan berharap Australia dan juga Arab Saudi gagal meraih poin maksimal di pertandingan mereka. Ada momen gawat yang tengah merepotkan situasi dari timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Cina dan juga Jepang. Sebelum dimulainya laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda mendapati dua pemain andalan mereka tengah dihantam cedera. Kevin Dik dan Dian Jim diprediksi absen saat lawan Cina pada 5 Juni 2025. Mereka berdua mengalami cedera saat membela klubnya di liga masing-masing. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dik harus ditarik keluar. Begitupun Dian Jim yang harus menepi dari Coed Eagles. Lantas siapakah pengganti dari mereka berdua? Perlu diketahui, laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 adalah pertandingan penentuan. Makanya timnas Indonesia diharapkan tampil maksimal di laga tersebut. Namun yang membuat persiapan laga tersebut jadi terhambat itu karena dua pemain andalan mereka, yakni Kevin Dik dan Dian Jim, terpaksa harus tidak ikut turun tangan. Melihat dua pemain penting itu yang cedera, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah mengambil sikap yang tegas. Dirinya ingin mencari pemain pengganti secepatnya, terutama sebelum dimulainya proses TC ataupun proses latihan timnas Indonesia di Bali. Timnas Indonesia akan mencari pemain baru. Memang dengan cederanya Kevin Dik dan juga Dian Jim yang qualified ataupun cocok untuk starting 11, perlu jadi pertimbangan untuk pemain pengganti, kata Erick Thohir. Melihat posisi yang ditinggalkan oleh Kevin Dik dan juga Dian Jim, tentu skuad Garuda racikan Patrick Kluivert bisa jomplang. Lantaran dua pemain ini memainkan performa bagus di posisinya. Misalnya posisi back yang ditinggalkan oleh Kevin Dik sebenarnya masih bisa diisi oleh beberapa pemain seperti Sandy Wells dan juga Yakob Sayuri. Namun untuk posisi Dian Jim masih bisa dikatakan langsung teratasi, karena masih terdapat pemain yang langsung nyetel di posisi wingback kiri, yakni Calvin Verdong. Dengan manggilannya Kevin Dik dan juga Dian Jim dari susunan line up timnas Indonesia melawan Cina, itu bisa membuat timnas Indonesia harus segera cari pemain pengganti.